Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat sahabat-sahabat semuanya dari Sabang sampai Merauke. Doa terbaik buat kita hari ini di hari Sabtu tanggal 10. Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan selalu, panjang umur, murah rezeki. Buat sahabat-sahabat semuanya, khususnya buat pencinta budidaya ikan nila merah dengan nila Bangkok. Hari ini saya ingin kupas tuntas dengan salah satu profesor yang ada di Kota Bogor, adalah Om Ujang. Dia salah satu profesor yang benar-benar terkenal di kolam ikan nilano ini. Keduanya, dia juga punya salah satu racikan, itu namanya apa, fermentasi yang begitu udah terkenal di mana-mana. Terus keduanya juga, beliau juga sekarang di kolam nilano yang pertama menyediakan dari mulai larva dan bibit ukuran 23 sampai 10 sampai 11. Om Ujang, saya mau tanya nih Om. Om, nanti kan ada pertanyaan dari netizen nih. Kalau memang nilano menyediakan semuanya dari bibit dan larva sampai bibit ukuran 23 sampai 12, penjualannya kemana aja Om? Jadi kita sebetulnya kan konsumsi untuk internal kita, karena kita punya kolam lebih dari 40. Kemudian ke teman-teman yang di sebelah kita juga membutuhkan, dan kita udah ada beberapa klien yang sudah rutin itu ngambil. Dia setiap bulan itu antara 10.000 sampai 20.000, ukuran dari 46 sampai 57 diambil. Dan itu pengambilan yang pertama 4,5 bulan lalu udah dipanen itu. Oh gitu. Kemana aja Om tuh pesenannya Om? Kalau pesenan larva, kita cuman tunggu si doang. Biasanya teman-teman karena mereka sudah tahu, mereka yang pesen ke kita gitu. Jadi kita nggak secara nggak menjajakan gitu loh. Mereka yang tahu quality, tahu bahwa memang punya kita ini sudah memang dispesialiskan untuk pembesaran di nila merah, jadi mereka sudah tinggal repeat order. Jadi kerjasama Om IP kan kita sudah berlangsung lebih dari 15 tahun gitu. Dulu kita pakai larva, bukan larva, dulu kita pakai benih. Benih yang sekilo 40 sampai sekilo 60 gitu. Dia yang mensuplai kita gitu loh. Kemudian terakhir oleh karena mungkin masalah cuaca dan lain sebagainya, tingkat kematian yang itu tuh cukup besar. Oh gitu ya? Ya, lebih dari 50%. Makanya kita beralih ke larva. Tetap kita ngambil dari Om IP. Jadi Om IP yang membantu kita untuk menyediakan larva. Nah, ini kita kan sudah jalan lebih dari mau setahun, baru mau setahun. Kita main di larva, sudah beberapa kali kita ambil, beberapa kali ada kita bisa berhasil, ada beberapa kali juga kita tidak berhasil gitu loh. Bahkan ada yang ekstrim, kita ada lebih kurang ada 160 dan 140.000 itu kita gagal total. Kayaknya genetik. Jadi kurang bagus genetiknya. Karena dia setelah 2 bulan pun dia belum mau tumbuh. 2 bulan itu sudah ukurannya sudah bisa sekilo 100, itu belum bisa. Belum bisa ya? Nggak tumbuh, bukan nggak bisa, nggak tumbuh malah gitu. Pada dasarnya kalau kita mau budidaya ikan, pertama itu adalah ngurus air. Kedua, kita dapat bibit atau benih yang memang katakanlah F1 lah gitu loh. Jadi kita jangan terkecoh dengan benih yang harganya murah dengan segala macam janji-janji. Jadi kalau mau kita bisnis ya kita harus cari tahu dulu siapa ini yang punya punya benih yang sesuai berdasarkan standar
pembenihan ikan nasional. Kemudian air kita gimana, cocok atau enggak. Jadi air itu bukan masalah airnya aja, tapi suhu di lokasi. Biasanya ikan semakin dingin, semakin banyak permasalahannya. Dia tumbuhnya nggak begitu normal, apalagi kalau di kita kan kita mainnya kan main di alam istilahnya. Jadi kita nggak ada bantuan daripada air dari sumur atau apa, kita semua berdasarkan air yang ada di kali. Ketika musimnya nggak bagus, ya kita harus pandai-pandai menjaga ikan kita dengan kita kasih jamu, kasih nutrisi, sehingga yang kita urus selain ikan, kita urus juga kekebalan tubuh, imunitas daripada ikannya. Kan otomatis kalau ikannya sudah sehat, imun, mau apapun yang datang ke dia, dia nggak akan ada masalah, dia akan aman-aman aja. Kalau toh masalah itu tidak akan signifikan gitu loh, ya normal lah gitu loh. Jadi kalau di alam istilahnya, kita kan ini istilahnya main di benar-benar di alam kan, bukan kayak biofok, ikannya dia tempatnya diatur, suhunya diatur, tempat berteduhnya diatur gitu kan, itu kan sudah anu semua. Jadi manja harusnya ikan, ya harusnya kalau ikan biofok itu berkali lipat tumbuhnya dibandingkan dengan kita yang di alam. Siap. Itu anunya. Ya. Om Ujang, kan Milano nih saya ulang lagi kan akan menyiapkan bibit larva dengan bibit. Kesiapan Om Ujang seperti apa nanti Om? Kita ada dua program besar. Pada waktu kita ada kunjungan ke Om IP, kita bicarakan di sana. Om IP sebagusnya untuk kontinuitas kita harus membuka MOU. Cuman kan kalau kita mau membuka MOU, kalau kita belum persiapan lahannya, persiapan ABK-nya belum kita kayaknya belum efektif, kurang efektif. Gitu ya. Mungkin kita masih dengan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Jadi lokasi kolam kita, ABK kita gitu loh. Sehingga kita bisa tidak perlu mengada-ada lagi. Semua udah ada. Tinggal kita memaksimalkan gitu. Jadi kita nggak perlu harus dibeginikan, harus dibegitukan, karena kita paling sederhana budidaya kita. Kita atur misalnya larva. Langkah awal kita lakukan dulu persiapan untuk lahan larvanya. Jadi istilahnya olah lahan. Olah lahannya itu kita anukan harus benar-benar lahan itu sudah siap untuk dimasukin oleh larva. Jadi di sana sudah tersedia makannya, sudah tersedia untuk distribusi airnya. Kemudian kita sudah atur untuk penambahan pipa jika memang ada masalah di air yang biasa kita pakai. Jadi kita harus ada cadangan toren gitu loh untuk permudah proses budidayanya. Saya kira itu yang paling mendasar untuk olah lahan. Nah, selanjutnya yang nggak kalah penting itu adalah benih. Jadi benih itu kalau kita dapat benih bukan monosek, agak sulit, bahkan tidak mungkin kita bisa budidayanya bagus. Karena kemungkinan di dalam yang nggak monosek itu kemungkinan ikan itu 50-50, 50% yang laki, 50% dia perempuan. Nah, yang perempuan ini mau dikasih apapun, mau makan sebaik apapun, mau sebagus apapun gitu loh, itu tetap akan susah. Karena nggak mungkin ikan perempuan itu akan jadi besar. Dia kan ketika dia umur sudah 3 bulan, 4 bulan sudah mulai belajar beranak dan ukurannya nggak akan lebih dari 3 jari.
itu udah beranak. Nah itu ganggu jadinya, karena pakan yang dimakan bukan untuk gedein badan, tapi untuk jadi anaknya dia. Nah setelah itu selesai, dan yang paling juga harus teknis budidaya. Teknis budidaya kan macam-macam. Ada teman-teman itu yang masukin ikan, kasih makan berapapun, kasih berapapun, nanti berapa bulan panen. Berapa bulan panen. Kalau kita enggak. Jadi kita coba di grading atau disortir. Masa sortir kita itu kita pakai 21 hari. Jadi setiap 21 hari kita coba kita grading sehingga kita bisa berhitung, pertama ukuran ikan sudah mulai sama. Kedua, jumlah pakan yang paling penting. Jumlah pakannya ini harus kita maksimalkan, nggak boleh berlebihan, nggak boleh juga kekurangan gitu loh. Kalau kita nganut pakan itu 3% dari biomasa. Kalau nanti lebih ya kita cuman buang-buang pakan nggak jelas. Kalau kurang ya ikannya nggak mau tumbuh. Nah, dari pengalaman kita beberapa tahun, dengan pola ini kita bisa mempercepat atau memperpendek waktu panen. Orang rata-rata 5,5 sampai 6 bulan, kita bisa 3,5 bulan kita sudah panen perdana. Tapi memang juga ada lain, kita gunakan itu beberapa probiotik dan jamu, serta kita menggunakan nutrisi. Jadi nutrisi itu, sepengalaman kita itu bisa mempercepat panen sedikit-dikitnya 15 hari. Bisa sampai 1 bulan lebih cepat maju dari masa yang sebetulnya. Nah kemudian kita juga pakai pakan nih. Pakan kita nggak ada pakan yang kita istilahnya kita yakinin atau kita fanatik lah pakai pakan A, B, C, D. Kita enggak. Kita selalu cari pakan yang murah. Kita selalu cari pakan yang kalau bisa ngutang 5 bulan. Jadi 2 kali panen kita baru bayar gitu loh. Loh kita mau bisnis kan gitu loh. Ya kalau beli pakan yang bagus, bagus nggak usah susah-susah gitu loh. Pasti jadi ikan itu. Ada di airnya benar, pakannya benar, pasti panen. Cuman panennya standar yang ada di pakan 5 bulan, 6 bulan. Nah sementara kita dengan pakan yang katakanlah ya mungkin 50% lebih jelek daripada yang umum, tapi kita bisa maju panen sejelek-jeleknya 15 hari. Tempo-tempo kita bisa, tergantung kalau bibitnya pas bagus semua, cuaca mulus, kita bisa maju 1 bulan. Nah itulah yang selalu membantu kita untuk budidaya, sehingga harga pokok kita selalu di bawah harga pokok orang. Jadi untuk mengantisipasi bakteri, mengantisipasi cuaca, kita gunakan adalah jamu ikan. Jamu ikan itu kita produksi sendiri. Jadi bahan-bahannya itu bahan-bahan yang semua itu bahan-bahan yang organik atau bahan-bahan yang herbal. Jadi kita pakai biang kunyit, kita pakai jahe, kita pakai temulawak, kita pakai temu ireng. Kemudian kita tambahkan, kita ada probiotik. Jadi untuk mengefektifkan istilahnya mole. Jadi kita maksimalkan itu untuk memperkuat atau membuat daya tahan ikan itu lebih kuat, karena dia ya sebetulnya pada dasarnya kan ikan itu sama dengan orang. Ketika makannya benar, ketika dia berpola hidup sehat, otomatis dia akan jadi sehat. Nah untuk ikan, jadi kita punya jamu. Untuk jamu itu untuk membantu kekebalan tubuhnya dia tahan terhadap bakteri, hama dan lain sebagainya. Nah untuk yang
sifatnya dari luar, oleh karena air, oleh karena ketularan dari tetangga atau dari bawaan dari mana dari air itu sendiri, em, apakah itu jamur, apakah itu penyakit lainnya, kita juga ada namanya sebetulnya kita namain itu jamur krosok. Jadi jamur krosok itu komponen utamanya garam. Kemudian kita tambahkan daun sirih, kita tambahkan biang kunyit, kita tambahkan jahe, kita tambahkan juga kencur. Nah ini kita racik, kita fermentasi. Jadi semua yang kita buat itu kita melalui fermentasi. Fermentasi standarnya itu adalah 5 hari, cuman kita selalu pakai yang 14 atau 21 hari supaya lebih sempurna. Jadi itu juga sebetulnya nggak ada, cuman akan lebih baik aja. Jadi lebih efektif dia di ikan. Nah itu untuk yang pengobatan luar kita anukan ke air. Jadi air kita turunkan sehingga ikan nggak sampai, tapi nggak boleh terguling. Jadi masih tetap dia apa namanya bisa berenang. Umumnya kita untuk 3.000 ekor ikan itu kita obatin dengan 1 liter jamu kita. Kemudian juga ada jamu yang memang dipakan, jadi kita masukkan ke dalam pakan. Nah jamu yang dipakan ini juga untuk mengantisipasi dari dalam, jadi buat daya tahan tubuhnya lebih bagus. Nah setelah dia normal, dia sehat, kita pergunakan namanya nutrisi. Jadi kita tambahin nutrisi. Nutrisi ini fungsinya untuk mempercepat proses pembesaran. Nah, di dalam nutrisi ini beberapa tahun kita pakai atau beberapa kali kita buat, itu paling sedikit dia bisa maju 35%. Misalnya apa namanya, katakanlah misalnya 100 hari, kita bisa panen di 75 hari gitu loh. Kira-kira anunya seperti itu. Nah, bahan-bahan ini kan sebetulnya kan kita dapat dari KP2M, jadi kelompok tani mandiri Nusantara, itu dibina oleh atau dipimpin oleh Profesor Maman Nurjaman, Ayah Menjel. Jadi kami gurunya itu ke beliau. Jadi beliau mengajarkan itu, dan kita dengan beliau itu diajarin itu gratis. Jadi makanya sedapat mungkin kita, kalau apa yang kita sudah tahu, apa yang kita bisa, itu dibantukan oleh ke teman-teman yang lain supaya dia juga bisa melakukan budidaya dengan baik, bisa melakukan budidaya dengan apa namanya sudah mempersiapkan amunisinya gitu. Nah ada lagi tuh kita yang lebih atraktif. Kita punya rotor. Jadi rotor itu ramuan ternak. Ramuan ternak itu jadi nggak hanya untuk ikan, bisa untuk kambing, bisa untuk ayam, bisa untuk sapi, bisa untuk burung. Nah itu atraktif karena di sana sudah ada kandungan nuklirnya. Jadi benar-benar itu harus takarannya nggak bisa ditawar-menawar. Yang kita pakai itu 1 mili untuk 1 liter, 1 kilo. Itu yang harus kita apa namanya, kita benar-benar ketika kita memfermentasi itu prosedurnya harus benar. Pertama bersihannya, jadi ada semua tuh harus steril. Kedua, wadahnya juga harus rapet, nggak ada yang bocor apa segala macam, dan juga harus disterilisasi. Yang ketiga, waktunya. Jadi waktunya itu nggak bisa maju, nggak bisa mundur. Kalau misalnya dibilang 5 hari, ya harus 5 hari, jangan ditambah-tambahin, jangan dikurangin. Ketika ditambahin, dia nggak jadi nutrisi, dia jadi pupuk. Ketika dikurangin, dia tetap jadi, mungkin masih tetap jadi nutrisi, cuman kualitasnya mungkin cuman separohnya, agak menurun ya, jatuhnya agak menurun ya. Karena kita nggak tahu kan anunya, karena di situ ada apa namanya, ada mikroba yang bermain gitu loh. Jadi kita nggak tahu.
Cuman ketika kita pakem-pakem yang diajarkan atau pakem-pakem yang harus kita lakukan itu kita bisa istilahnya laksanakan dengan benar, insya Allah kita bisa panen paling tidak dari ukuran sekilo 100 kita bisa panen 3,5 bulan. Itu sudah, kalau aku bilang itu kita udah lambat. Harusnya 3 bulan kita sudah panen gitu. Itu paling tidak aku bilang 3,5 bulan kita bisa sudah panen. Tapi memang nggak keseluruhan, mungkin kita masih panen sekitar antara 20-30% panen pertama. Cuman 2 minggu kemudian kita udah panen lagi dengan jumlah yang sama. Jadi nggak ada ikan kita itu umurnya lebih dari 5,5 bulan. 5,5 bulan itu istilahnya pembersihan, ya udah. Ini kita anggap sudah ikan sisa mau Akhir ya jatuhnya Om. Akhir ya. yang mau dibeli atau mau orang mau ambil pun kadang-kadang ya udah ambil aja sana. Karena kita udah nggak ngitung itu lagi. Siap. Gitu. Inilah pemaparan dari salah satu profesor dari Milano. Nah, sebelah kanan saya ini ada juga Om Zohan yang terkenal begitu santernya di YouTube kita, adalah salah satu pengusaha ikan arwana yang sekarang terjun langsung ingin membudidayakan ikan nila merah atau nila Bangkok atau ikan nila hitam. Ya mungkin Om Zohan, apa pengalaman Om selama ini pas turun ke lapangan Om? Kan ada nih Om, pemerintah sekarang kan lagi mencanangkan buat ketangan ya Om ya, terus makan gratis segala macam. Ini kan ikan nila ini jatuhnya nanti kan buat masyarakat juga nih Om ya, yang buat makan gratis segala macam. Petunjuk Om lagi mana sih Om? Wajangan dari Om? Dalam rangka tahanan pangan, misal kita tahanan pangan, tentu kembali ke asupan gizi yang luar biasa ya untuk dalam maka pertumbuhan. Nah, ini yang perlu kita dukung program ini. Nah, tentunya program ini untuk mencukupi kebutuhan ini, tentu dari salah satunya dari ikan. Dari ikan nila ini cukup protein ini cukup tinggi. Nah, ini yang perlu. Tentunya untuk kebutuhan ini cukup besar, kita berharap generasi muda lah, generasi bisa tumbuh ikut berbudidaya ikan nila gitu kan, berbudidaya dengan baik gitu kan. Jadi mereka juga bisa memproduksi ikan nila dengan baik untuk memenuhi kebutuhan secara lokal dan nasional, juga untuk mendapat pendapatan mereka sendiri. Sehingga ke depan mereka betul-betul bisa jadi pengusaha gitu. Jadi pengusaha di usaha mereka, bukan jadi buruh di usaha mereka itu sendiri. Nah ini yang juga jangan sampai terbalik ya Om ya. Selama ini kita lihat ya potensinya cukup besar. Generasi muda milenial ini kan cukup besar. Nah, monggo kalau mereka kembali ke dia, tadi seperti Pak Ujang juga siap untuk coba berbagi, oke, kita berbagi tentang budidaya ikan nila, kita sama-sama berbagi, ya semoga kebutuhan ini bisa terpenuhi. Jadi pendapatan program pemerintah jalan, gemar makan ikan jalan, dapat protein di situ, mereka juga generasi muda dapat pendapatan, sehingga itu bisa menjanjikan untuk mereka bisa mandiri ke depan. Ya, Om, makasih banyak atas waktunya Om Johan ya. Insya Allah kapan-kapan kita ke kolam Om ya untuk melihat persiapan Om yang udah begitu gencar, yang udah begitu boomingnya kemarin di YouTube ya. Istilahnya, wah salah satu seorang sultan ikan arwana aja mau ingin budidaya ikan nila merah nih Om. Banyak pertanyaan nih Om nih, karena apa? Ikan nila merah Bangkok ini bisnis yang menjanjikan Om, khususnya di kalangan masyarakat kecil dengan menengah ya Mas Haryanto ya, seperti itu. Terus banyak sekarang permintaan begitu banyaknya, sampai saya kutip tadi omongan Om Ujang sebelum kita wawancara, kita ini lagi kekurangan ikan loh gitu. Betul. Loh di tingkat pemasaran, karena begitu banyaknya pesanan, sampai di Milano sendiri pun untuk mempersiapkan ikan itu sampai ngambil keluar juga Om untuk minta ke teman-teman gitu loh, karena begitu banyaknya pesanan segala macam. Mudah-mudahan Om Johan ya pas udah mulai nanti bangkit lagi istilahnya dari budidaya ikan ini, pemerintah pun akan menengok sendiri ya seperti apa perjuangan petani. Kan ada juga ya Om Johan ya, yang saya dengar kemarin khususnya di Subang, saya wawancara juga, dari bahan
makannya itu memang pemerintah harus melihat ya Om Johan ya. Kan karena apa? Biaya makannya itu tinggi ya Mas ya. Tinggi, hampir 80% dari biaya produksi. Coba Om Johan ke pemerintah langsung deh Om, seperti apa Om? Om kan sebagai petani Om. Aku tadi gini, karena biaya pakan itu untuk produksi, khususnya untuk di ikan itu hampir 80% dari biaya produksi. Dan ini cukup besar. Cukup besar biaya produksi, sehingga kalau tidak pembudidaya tidak menguasai teknologi, tidak menguasai keseriusan fokusnya dalam budidaya, ini tetap akan merugi. Oh gitu. Pengendalian pakan ini tidak sederhana. Siap. Tapi mungkin dengan bantuan, dengan bimbingan kita duduk bersama dengan Pak Ujang, dengan teman-teman yang lain, mungkin ini bisa kita lakukan beberapa perlakuan lokal yang sederhana, bisa menekan biaya pakan ini. Gitu. Nah, ini cukup banyak teknologi probiotik bisa kita gunakan dan lain-lain untuk menekan biaya pakan. Di samping biaya pakan juga, kuantum pemberian pakan juga jadi perhatian, sehingga pakan yang diberikan itu betul-betul untuk pertumbuhan ikan, gitu kan. Nah, kita berharap tadi kalau FCR-nya pakannya 1 kilo, hasil ikannya 1 kilo, ini mereka betul bisa jadi pelaku usaha di situ, gitu kan. Ini yang nah ini tentu pengaruh tadi banyak apa yang disampaikan Pak Ujang. Untuk mencapai hasil 1 kilo daging dengan pemberian 1 kilo pakan, itu bukan hanya pakannya aja, kualitas pakan, perlakuan pakan, bibit juga sangat menentukan. Jadi bibit juga, kalau bibitnya ya kualitasnya kurang bagus, tentu hasilnya akan kurang bagus. Nah, tentunya di sini, kita berharap juga pemerintah melalui balai benih, melalui dinas, agar juga bisa mensosialisasi, bisa terus membantu pengadaan, pembinaan terhadap kualitas benih ini, gitu. Dan ini kita selaku petani sangat berharap hadirnya bapak-bapak, ibu-ibu pemerintah hadir bersama-sama gitu dengan kita petani yang baru mau akan mulai ini, gitu kan, sehingga kami tidak terjebak dalam pola yang salah, gitu. Dasarnya kan kita nggak jual beli, jadi kita ini mencoba untuk berkolaborasi membantu dengan mekanisme tadi, kita menaikkan protein buat nutrisi kita. Itu sebetulnya kan yang kita pakai adalah pola KP2M. Jadi KP2M itu kelompok tani mandiri Nusantara. Nah, di sana kalau kita memang memang perlu, kita sebetulnya bisa pesan ke sana. Cuman walaupun kita diharapkan itu kita bisa buat sendiri, karena jauh itu akan harganya lebih murah. Contoh yang paling kalau memang yang mau beli itu, coba kita beli, namanya ada Roter 21. Roter 21 itu beratnya hanya kandungannya itu cuman ada 500 mili. Cuman di sana sudah lengkap, ada kandungan untuk menaikkan protein kasarnya, ada sudah jamunya, ada sudah naikin protein. Jadi sepengalaman kita, sejelek-jeleknya Roter 21 itu bisa menaikkan 50% kandungan yang ada di dalam pakan. Itu kalau kita beli di KP2M. Cuman untuk biasanya kita ini buat ada satu lagi modifikasi dari apa yang dibuat oleh KP2M, itu namanya booster. Jadi booster itu bahan dasarnya adalah roter, air cucian beras, kemudian kita tambah gula aren, sama kita tambah kentang, kita fermentasi selama 5 hari. Dan ini sudah terbukti di teman-teman kita yang lain yang pernah pakai itu minimal dia bisa naikin bahan yang ada di pakan itu 5%. Jadi kandungan yang ada di pakan itu bisa naik sampai 5%. Nah, kalau toh memang harus beli,
ya kagak susah juga kita jual. Karena mau dianuin berapa gitu. Kan kemarin kan kalau sama temen-temen itu, oleh karena kita bersebelahan, anu ya coba aja anunya gitu. Coba aja pakai cocok, terus minta istilahnya cuma minta buatin gitu. Jadi kita hanya meminta di anu ya supaya biaya buatnya nggak gratis lah kita di anu gitu loh. Jadi pada dasarnya itu kalau mau beli saya sih nyaranin agak susah Mas kalau kita di komunitas yang lebih luas. Karena nanti ada orang yang pro dan kontra. Jadi alangkah lebih baiknya kalau mau beli itu langsung aja ke KP2M pusat. Tapi kalau mau tahu, mau ngirit, datang aja ke kita ajarin sampai bisa. Gratis. Kita ajarin. Jadi gratis kita ajarin gitu. Oke, Om Ida, Om Johan, makasih banyak atas waktunya dan buat Ya, demikian wawancara eksklusif kami dengan pakar kolam air deras Om Johan dan Om Ujang yang sudah 25 tahun malang melintang di kolam air deras. Terima kasih Om atas masukan, nasihat untuk para pembudidaya. Jangan lupa untuk saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.